diberi fahman. Amin. Ya, siapkan semua bukunya ya. Sudah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang fitur dalam teks berita audio visual. Selain itu, kalian saya harapkan mampu menyimpulkan pesan berita dengan menelaah unsur-unsurnya. Selanjutnya, kalian bisa membacakan berita, gitu ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teks berita. Masih ada yang ingat? Teks berita itu teks yang bagaimana? Teks yang menyampaikan informasi. Informasi dalam teks berita itu sifatnya apa? Faktual dan aktual. Faktual itu yang bagaimana? Yang benar-benar terjadi. Kalau aktual yang bagaimana? Yang terbaru atau terkini. Teks berita adalah teks yang berisi kabar terkini tentang segala kejadian atau peristiwa yang sifatnya faktual maupun aktual. Biasanya kalian itu sering mengakses berita melalui media apa? Yang paling sering kalian gunakan, kalian akses tuh berita yang dari mana? Audio video. Kalian dapat dari mana itu beritanya? Nontonnya di mana? Di televisi, ada yang di YouTube, ada lagi di sosial media yang lain. Kemudian apakah kalian juga sering membaca di media seperti koran, majalah seperti itu? Ada yang tidak, ada yang iya. Nah, menurut kalian di antara berita dua tadi, yang satunya kalian lihat, kalian akses melalui media video atau audio video, yang satunya lagi dari media cetak. Menurut kalian lebih tertarik yang mana? Audio video. Kenapa kalau lebih tertarik yang audio video? Ada gambarnya, ada visualnya, kita bisa lihat cara reporternya membacakan sebuah berita. Kalau kita membaca, kita hanya membaca beritanya saja tanpa tahu intonasi dan artikulasi yang lain. Nah, sekarang kita ulas kembali mengenai unsur-unsur berita. Masih ingat ada apa saja unsur berita itu? Judul, teras. Apakah ini termasuk unsur berita? Bukan. Yang unsur berita yang apa? Cetak, digital. Kalau berita cetak, berita digital, apakah itu unsur? Bukan. Yang unsur yang mana? Ada unsur-unsur dalam berita, yaitu adisimba. Nah, adisimba itu terdiri dari apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, unsur yang pertama ada unsur apa. Apa ini menanyakan tentang apa? Pembahasan tentang peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa yang dibahas. Kemudian unsur di mana menanyakan apa? Lokasi kejadian atau lokasi kejadian. Kemudian unsur kapan menanyakan waktu kejadian. Kemudian unsur siapa menanyakan subjek yang atau pelaku yang terlibat. Kemudian mengapa menanyakan alasan suatu peristiwa itu terjadi. Terakhir bagaimana menanyakan apa? Menanyakan alur peristiwa atau bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Itu untuk unsur-unsurnya. Mbak yang di belakang bercerminnya nanti lagi disimpan dulu. Kembali ke materi, kita juga sudah pernah membahas mengenai struktur berita. Di bagian struktur berita ini ada apa saja? Ada
judul, kemudian kepala berita, kemudian tubuh berita, ekor berita. Nah, struktur berita itu disusun secara piramida terbalik. Di bagian atas tadi ada apa ini namanya? Judul di awal. Setelah judul Kepala. kepala. Di bagian kepala itu memuat apa saja? Memuat adik Simba. Jadi di kepala ini ada unsur penting dalam suatu berita. Di bawahnya kepala ada apa? Tubuh. Ada tubuh berita. Di bagian tubuh berita yang dimuat apa saja? Penjelasan dari bagian kepala berita atau penjelasan lebih lanjut mengenai adik Simba. Di bagian bawahnya ada apa ini? Ada ekor. Ada apa di ekor? Kesimpulan. Bisa kesimpulan, bisa berupa pendapat. Nah, di dalam berita semakin ke bawah sifatnya bagaimana? Semakin kurang penting, bukan tidak penting ya, tetapi semakin kurang penting. Semakin ke atas sifatnya bagaimana? Semakin penting. Nah, sekarang akan saya berikan contoh berita. Nanti silahkan kalian amati. Kemudian kita cari unsur-unsur beritanya. Masih ingat ya? Unsur berita ada apa aja? Ada adik Simba. Nanti kalian cari unsur-unsur yang ada dalam tayangan berita yang akan saya tampilkan. Silakan kalian siapkan catatan. Kalian cari unsur-unsur beritanya. Kalian cari adik Simbanya. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ita Latifah dalam acara Magenta TV membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini menghadapi era Society 5.0, guru dituntut untuk berbicara digital dan kreatif serta menjadi penggerak untuk memenuhi kebutuhan para siswanya, termasuk berinisiatif dalam melakukan sebuah tindakan tanpa adanya perintah, serta guru dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada para siswanya. Kasih SMA Cabang Dinas atau Cabdi Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Edi Purwanto menjelaskan bahwa pendidikan akan menghadapi era Society 5.0. Syaratnya adalah peningkatan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Beliau telah menyediakan kegiatan pelatihan untuk para guru SMA dan guru SMK. Hal ini dilakukan khususnya di Cabang Dinas Wilayah 7 Jawa Tengah yang meliputi Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru yang dilakukan secara daring maupun luring. Tengahnya Selasa 7 Maret 2023. Video yang sudah kalian lihat tadi, nah di situ mengandung unsur-unsur berita. Unsur yang pertama ada apa? Apa yang tadi dibicarakan di dalam berita itu? Pendidikan menghadapi era Society 5.0. Guru dituntut untuk lebih cakap, digital, kreatif, inovatif dalam pembelajaran. Itu hal yang dibahas di dalam berita. Itu unsur yang pertama. Untuk unsur kedua ada di mana? Di mana itu? Di Jawa Tengah. Ya, meliputi kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Kemudian unsur yang ketiga kapan? Selasa 7 Maret 2023. Kemudian siapa? Siapa yang terlibat? Edi Purwanto itu siapa? Kepala dari SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah. Kemudian ada siapa lagi? Zainal Abidin. Siapa itu? Ketua JSIT Cabang Jawa Tengah. Selanjutnya, mengapa guru perlu meningkatkan kreativitas atau kompetensi agar dapat membimbing siswanya secara
kreatif dan inovatif. Setelah itu mengenai unsur-unsur berita di dalam berita yang sudah kita saksikan tadi. Nah, kemudian setelah kalian amati dalam berita audiovisual atau yang berupa video tadi, menurut kalian bagaimana cara menyampaikan berita yang benar, yang baik? Yang harus diperhatikan apa saat membacakan berita, saat menyampaikan berita? Intonasi. Apalagi yang harus diperhatikan? Gestur tubuhnya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah artikulasinya, arah pengucapannya. Selanjutnya saya beri contoh teks atau naskah berita. Silahkan ini dibaca, nanti dibacakan di depan. Yang perlu kalian pahami nanti saat membaca itu yang pertama kejelasan, kelancaran kalian membaca, kemudian intonasi dan ekspresinya, kemudian artikulasi atau pelafalan, dan kepercayaan diri kalian. Sama di depan. Tiara. Lainnya diperhatikan, didengarkan sebentar. Ujian nasional bakal kembali diberlakukan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek bakal kembali memberlakukan ujian nasional atau UN mulai tahun ini. Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan BSKAP Tony Tohardi. Diketahui UN telah dihapuskan sejak era Nadiem Makarim dan diganti dengan Asesmen Nasional atau AN pada 2021. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudristek Abdul Muti telah mengumumkan bakal kembali mengadakan UN. Tony mengatakan, ujian nasional 2025 bakal digelar untuk SMA, SMK, dan MA pada November 2025. Ya, untuk yang baru nanti akan diimplementasikan ke tingkat SMA, SMK, dan MA di bulan November 2025, kata dia. Dikutip dari Antara, menurutnya, pelaksanaan sistem ujian nasional yang baru harus dilaksanakan di sekolah atau madrasah yang sudah memastikan konsep pengganti ujian sudah selesai dikerjakan dan akan diumumkan beberapa waktu mendatang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat sudah saksikan beberapa teman kita yang membacakan berita. Sudah bagus semuanya ya? Ya. Bagaimana hari ini kesimpulannya? Tadi kita sudah belajar apa saja, Mbak Mutiara? Belajar tentang pengertian teks berita dan unsur-unsurnya. Dan bagaimana cara membaca yang baik. Oke, cara membaca yang baik itu bagaimana? Harus memperhatikan apa saja? Intonasinya, gesturnya, artikulasinya, dan juga inti dan tulisan. Oke, bagus. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang unsur berita, struktur berita, kemudian sudah membahas bagaimana cara menyampaikan berita dengan baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Baik. Bagaimana pengalaman kalian membacakan berita? Seru. Oke, apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Tidak ada. Mudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pembelajaran kita selesai hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjanya. Sampai jumpa pekan depan. Kemudian jangan lupa tetap belajar. Besok untuk ujiannya itu ada 3 materi ya. Bab pertama berita, bab kedua buku, dan bab ketiganya ada surat. Jangan lupa tetap dipelajari, tetap belajar, tetap semangat. Oke, saya